Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Desa identik dengan suasana asri dan nyaman karena biasanya terletak jauh dari kota. Terlebih di desa masih banyak ditumbuhi pepohonan hijau yang semakin membuat suasana terasa teduh. Namun beberapa desa juga menyimpan sisi lain, yaitu kisah mistis dan horor yang kemudian disebut sebagai desa angker. Keangkeran desa-desa tersebut disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena pernah menjadi lokasi pembunuhan, bencana alam, gangguan makhluk halus, atau lainnya. Ada desa yang dikenal memiliki suasana angker dan identik dengan kisah-kisah mistisnya. Salah satunya Desa Penari di wilayah Jawa Timur yang sempat viral di media sosial pada tahun 2019. Namun desa tersebut belum diketahui kebenarannya hingga saat ini. Selain Desa Penari, ternyata ada beberapa desa nyata dan terkenal angker di Indonesia. Berikut ini daftar desa angker yang ada di Indonesia. 1. Desa Siluman, Jawa Barat. Memiliki nama yang unik membuat desa ini dikenal banyak orang. Desa yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat dikenal sebagai daerah persembunyian bagi para pejuang kemerdekaan. Menurut cerita yang beredar, dulunya banyak para pejuang yang bersembunyi di desa ini. Saat penjajah mencarinya, mereka tak bisa menemukan desa ini, hanya terlihat seperti hutan. Bahkan banyak pedagang kecil yang dibuat bingung saat memasuki desa ini. Para pedagang yang bukan penduduk asli di desa tersebut sering dibuat tak bisa menemukan jalan utama. 2. Desa Pugerwetan, Jawa Timur. Desa Pugerwetan berada di Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Desa ini sering digunakan orang-orang sakti untuk tempat mengasah ilmu gaib. Selain itu, terdapat pula Nusa Barung yang berada di seberang desa ini. Ternyata pulau tersebut juga sering dijadikan sebagai sumber kekuatan bagi orang yang belajar ilmu gaib. 3. Desa Jungsemi, Jawa Tengah. Desa ini terkenal angker karena keberadaan makam Kemangi. Terdapat kisah mistis di pemakaman tersebut yang sudah terkenal. Bahkan beberapa diliput program TV nasional untuk menguji nyali mereka. Desa ini berlokasi di Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah. Banyak pengunjung yang menyatakan tak kuat menahan hawa gaib di tempat tersebut. Bahkan pernah ada yang merasa kelelahan sebelum memasuki area pemakaman. 4. Desa Seragi, Jawa Timur. Desa yang berlokasi di Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memiliki sebuah bangunan sakral. Bangunan tersebut dipercaya sebagai tempat tinggal Semar. Semar adalah tokoh dalam pewayangan Jawa. Pemilik indera keenam biasanya dapat melihat kemegahan istana Semar yang dihiasi emas. Tempat tersebut sering disebut sebagai area mistis karena banyak penampakan makhluk halus.
5. Desa Darungan, Jawa Timur. Meski lokasi Desa Penari masih menjadi misteri, tetapi ada salah satu desa yang memiliki ciri khas seperti Desa Penari. Nama desa ini adalah Desa Darungan yang berada di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di desa terdapat perumahan yang berada di tengah hutan dan sudah ditinggalkan selama kurang lebih 10 tahun. Banyak temuan yang disebut mirip Desa Penari, mulai dari gambar laki-laki dan perempuan yang sedang bersetubuh, gambar laki-laki bermahkota kerajaan, hingga gambar ratu ular yang besar. 6. Desa Sinjai, Sulawesi Selatan. Desa Sinjai memiliki kisah horor yang disaksikan warga setempat. Mereka pernah melihat sepenggal kepala manusia kerdil yang jatuh dari pohon. Selain itu, terdapat kisah sekelompok wanita berjubah kuning yang turun dari bukit untuk menghampiri sebuah sumur. Sumur tersebut dikenal sebagai sumur setan karena sering terdengar suara-suara tertawa dan tangisan wanita. 7. Desa Montong Gading, Nusa Tenggara Barat. Desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan area yang menjadi lokasi pembunuhan massal pada masa lalu. Kejadian tersebut meninggalkan banyak hal mistis yang terjadi di sana. Salah satunya adalah warga setempat pernah melihat penampakan hantu kepala buntung yang sering menggantung di pohon. 8. Desa Cibadak, Jawa Barat. Selain Desa Siluman, terdapat pula desa yang terkenal angker, yaitu Desa Cibadak. Lokasinya di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki kisah horor semenjak mengalami longsor pada 2014. Akibat bencana tersebut, seluruh warga meninggalkan desa. Sejak saat itu, aura di desa tersebut terasa negatif. Bahkan terdapat masjid yang sudah tak digunakan, tetapi masih terdengar suara adzan dan orang-orang yang mengaji. Lokasi Desa Penari yang sesungguhnya masih menjadi perbincangan di tengah para penikmat cerita horor. Meski banyak petunjuk yang mengarah ke Kabupaten Banyuwangi, titik pasti yang dianggap menjadi latar dalam cerita tersebut tidak kunjung ketemu. Rawabayu bukan lokasi peristiwa yang menimpa para mahasiswa KKN dalam cerita tersebut. Rawabayu memang mempunyai banyak kesamaan dengan narasi dalam cerita KKN di Desa Penari yang kemudian menjadi rujukan warganet untuk menebak-nebak lokasi desa tersebut. Mulai batu besar yang menjadi titik wajib bagi mereka yang akan mengunjungi Rawabayu, sampai beberapa sumber mata air di sekitar Rawabayu. Namun, semua asumsi itu patah ketika warga yang bermukim lama di sekitar Rawabayu menyatakan bahwa tidak ada budaya tari-tarian di desa tersebut. Dalam cerita KKN di Desa Penari, selain menggambarkan latar tempat, penulis menceritakan budaya tari menjadi salah satu kunci cerita. Jika memang itulah yang menjadi dasar cerita, Banyuwangi memiliki beberapa tempat yang sangat kental dengan budaya menari, yaitu Desa Olesari, Desa Kemiren, dan Desa Gelagah. Kebetulan tiga desa itu berdekatan dan saling berbatasan. Tiga lokasi tersebut menjadi tempat yang cukup memungkinkan menjadi latar cerita KKN di Desa Penari. Desa Dukuh menjadi lokasi yang paling mendekati.
pada tahun 2008 sampai 2010. Tempat itu biasa menjadi jujukan KKN mahasiswa adalah Desa Kemiren. Desa tersebut menjadi sasaran KKN karena dianggap menjadi representasi budaya di Banyuwangi. Ada beberapa mahasiswa yang menjalani KKN di Desa Kemiren. Ada 8 mahasiswa yang mencatatkan namanya saat berkunjung ke Balai Desa Kemiren. Sayangnya tidak ada data yang menyatakan pasti bukti terkait aktivitas para mahasiswa tersebut. Ada banyak hal yang membuatnya merasa bahwa film itu dekat dengan suasana di Desa Kemiren dan wilayah sekitarnya. Salah satunya penggunaan jarit juwono, yaitu kain jarit yang dipakai masyarakat Kemiren. Kain itu memiliki beberapa fungsi, mulai menggendong bayi, membawa dandang, mengikat tiang manten pernikahan, sampai menggendong maisan atau nisan. Kain itu yang membuat Bu Siami, penenun kain tradisional dari Jambasari, yang menggunakan kain tersebut hanya orang Kemiren. Budaya tari yang diceritakan di kisah itu juga lekat dengan budaya masyarakat di Desa Kemiren dan sekitarnya. Tarian gandrung di Desa Kemiren dan tari sebelang di Desa Olehsari menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas warga. Budaya tari-tarian ada di sini sejak dulu karena tidak ada sanggar tari penari berpindah-pindah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.